Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mudah-mudahan dengan muhasabah di tahun baru Islam ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah kita melakukan introspeksi, kita menyadari kesalahan-kesalahan kita tidak melakukannya lagi dan melakukan hal-hal yang lebih baik. Nah, pertanyaannya ke Prof. Nasaruddin adalah supaya kita terus-menerus teringat akan hal itu, Prof, dan melakukan hal-hal yang baik itu, apa yang harus kita lakukan? Baik para pemirsa, yakinlah pada diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan sosok yang maha mengerikan untuk ditakuti. Allah lebih menonjol sebagai Tuhan maha pencinta, bukan menonjol sebagai Tuhan yang maha penyiksa. Barang siapa yang mendekatiku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu siku. Barang siapa yang mendekatiku satu siku, aku akan mendekatinya satu lepah. Siapa yang datang kepada aku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayinya, aku jauh lebih cinta terhadap ibu itu, ya, terhadap hambaku. Ini Tuhan kita. Jadi optimislah sebagai seorang umat Islam. Ya, jangan terbebani di masa lampaunya. Maka itu kita melakukan muhasabah ini. Muhasabah ini berarti kalau kita naik kelas. Tadinya kita preman, sekarang sudah insaf menjadi orang awam. Udah nggak ganggu orang pergi sholat, nggak ngejekin lagi orang-orang yang sadar. Bahkan kita naik kelas lagi, sudah menjadi ahlu ta'ah, kita juga ikut sholat, kita juga ikut sedekah, tapi masih dipaksa. Lama-kelamaan kita naik kelas lagi, ya, bukan lagi ahlu ta'ah tapi ahlul ibadah. Kita melakukan itu bukan karena wajib, tapi karena kita enjoy. Ya, kalau ditanya, why do you pray? Kenapa engkau sholat? Because we have to pray, kita harus sholat, wajib kan. Nah, selama kita melakukan ibadah itu karena merasa itu adalah wajib, itu masih kita berada di ahlu ta'ah. Tapi kalau kita tanya, why do you pray? Because I love you pray. Aku mencintai sholat. Why do you fasting? Kenapa Anda puasa? Because I love to fasting. Nah, kalau kita melakukan dengan cinta, maka itulah disebut dengan ahlul ibadah. Nah, tanya diri kita para pemirsa, muhasabah kita malam ini, nanti malam atau kapan saja. Selama kita melakukan ibadah itu karena ada beban, ya. Selama kita masih terbebani oleh ibadah, maka kita hanya baru sampai di ahlu ta'ah. Tapi kalau kita enjoy, kita menjemput waktu sholat itu sebelum waktunya, ya. Kalau masih akhir waktu, ya ahlu ta'at itu kan. Tapi kalau kita sudah mulai sholat di awal waktu, kita nikmat sekali berpuasa Senin Kamis. Sudah nggak ada bedanya lagi puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis. Itu adalah ahlul ibadah. Tapi di atasnya masih ada ahlullah. Kalau ahlullah itu tidak ada target surga. Aku melakukan karena benar-benar aku merasakan kehadiranmu ya Allah setiap saat. Seperti apa itu perlu penjelasan tersendiri ini para pemirsa. Tapi poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan, mumpung kita masih ada pada event yang sangat penting ini, momentum yang sangat penting ini, mari para pemirsa, 2 tahun lamanya lebih kita menjalani COVID-19. Tentu kita mengalami penurunan kualitas SDM, mungkin juga ekonomi, mungkin juga PHK-nya belum dapat kerjaan baru. Penderitaan seperti apapun yang kita alami, mari kita melakukan muhasabah. Itu adalah ketentuan Allah yang harus kita jalani. Jangan meratapi masa lampau kita yang hilang. Mari kita mulai hari esok dengan penuh optimisme dan penuh harapan. Itu artinya muhasabah. Jangan pernah menyalahkan dirinya sendiri. Jangan pernah salah paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan yang harus kita lewati. Ini harus kita tempuh. Insya Allah setiap apapun yang kita lakukan dengan niat yang sangat tulus, maka Allah akan memberikan penghargaan, bonus, ibadah, rewardingnya nanti, hadiahnya nanti Tuhan kita akan dapat. Nah, jangan pernah meninggalkan muhasabah. Orang yang tidak pernah muhasabah, pasti hatinya kering. Ya. Nggak pernah nangis tuh. Bertahun-tahun nggak pernah menangis kerinduannya terhadap Tuhan. Orang yang tidak pernah menangisi dosa masa lampaunya. Orang yang tidak pernah menangis merindukan Tuhannya. Orang yang tidak pernah terenyuh mendengarkan salawat Nabi.
Orang yang tidak pernah terharu mendengarkan suara azan, orang yang nggak pernah tiba-tiba merasa sangat tersentak merindukan Tuhannya, itu pertanda masih ada istana iblis di dalam batinnya yang perlu dibongkar. Bongkarlah istana iblis di dalam batin kita masing-masing dengan melakukan salat sunat taubat pada malam-malam penting ini. Usalli sunat taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Aku salat sunat taubat karena Engkau ya Allah. Nah, kalau ini sudah tercipta di dalam batin kita sendiri, maka langkah-langkah kita nanti akan ringan melewati sisa-sisa masa lampau kita yang ada sekarang ini. Insya Allah pun juga nanti malaikat maut itu akan menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari para pemirsa, jangan melewatkan event yang sangat penting ini untuk bertobat, untuk melakukan muhasabah, selanjutnya untuk melakukan muraqabah. Semoga demikian adanya, kita satu keluarga berubah hijrah ke jalan yang benar, meninggalkan jalan yang sesat. Alhamdulillah. Semoga demikian adanya. Demikian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mohon izin duduk dulu Prof. Ini saya menarik tadi apa yang sudah Prof Nasaruddin tausiahkan kepada kita. Kita mendengar dengan baik bagaimana kita harus menjadi yang lebih baik, lebih benar. Hijrah itu adalah sesuatu perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang negatif menjadi yang positif. Tapi kalau boleh kita simpulkan dalam sebuah kalimat singkat Prof. Semua langkah yang kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi sekaligus penuh dengan keikhlasan pada apapun yang beliau berikan, yang Allah berikan kepada kita. Tangga pertama yang harus kita lewati adalah taubat. Naik ke anak tangga berikutnya sabar. Taubat, sabar. Ya. Naik anak tangga berikutnya itu adalah tawakal kepada Allah, pasrah. Naik ke anak tangga berikutnya munculkanlah rasa cinta mahabbah yang sangat dalam. Dan naik ke puncaknya, terserah macam-macam namanya. Di situ ada ma'rifah, ya, kemampuan kita untuk mengelaborasi rasa cinta kita, pengertian, understanding kita, kesadaran diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sampai di tempat yang tinggi itu, mudah-mudahan kita akan melewati fase-fase terakhir hidup kita itu dengan sangat tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wahai pemilik jiwa yang tenang, ya, bergabunglah dengan para kekasihku yang lain. Masuklah ke dalam surgaku. Ya Allah, kita kan ingin dengar kata-kata itu dari Allah kan. Iya. Mari kita melakukan muhasabah. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih kalau gitu Prof. Satu pertanyaan terakhir Prof, izin Prof, karena saya ingin banyak belajar dari Prof Nasar, terutama tadi ketika mengatakan bahwa pada level yang paling tinggi insya Allah pikiran kita bukan lagi hanya surga dan neraka. Padahal sekarang ini selalu kita dengar istilah itu, surga tujuan kita, jauhin neraka. Tapi Prof bilang di atas itu ada yang tidak ke sana pikirannya. Nah, pada saat momen itu apa rasanya Prof? Bagaimana kita harus bertindak? Mari kita latihan. Latihan untuk mencapai makam terminal puncak itu adalah riyadhah. Riyadhah itu adalah spiritual exercises. Spiritual exercises itu adalah bangun sholat tengah malam, lakukan muhasabah secara intensif. Apapun yang kita lakukan, niatnya lillahi ta'ala. Jangan pernah berpikir negatif untuk siapapun, kepada siapapun. Jadilah seorang pemaaf. Jadilah seorang pengampun. Jangan memikirkan yang bukan miliknya. Ya, serahkanlah semuanya kepada Allah. Sabar. Insya Allah dengan sendirinya Allah nanti itu akan menganugerahkan kelapangan dada. Nur cahaya ilahinya masuk dalam lubuk hati kita, pikiran kita pun juga menjadi lurus. Itulah siratal mustaqim kita kan. Ihdinas siratal mustaqim, itulah siratal mustaqim. Oh. Ya. Jadi bukan lagi kita ingin menuju kemana lalu takut kemana, tapi menyerahkan. Lewatlah, lewati itu. Lewati. Lewati surga, lewati takut neraka. Ya, Allah tujuan kita. Terserah Dia yang Tuhan, kita yang hamba kok. Mau menempatkan kita di mana? Terserah Dia. Seperti apapun kita akan ditempatkan terakhir, Dia yang Tuhan, kita yang hamba. Insya Allah. Masa mau masuk neraka orang seperti ini? Iya, iya. Allah Maha Pengampun. Iya.
Baik Prof, terima kasih Prof. Sebuah tausiah yang luar biasa dan saya rasa kita semua bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa di tahun baru Hijriah ini dari tausiah Profesor Nasaruddin Umar. Mudah-mudahan juga ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik melalui muhasabah yang sudah sama-sama kita lakukan dan akan terus-menerus kita lakukan supaya kita semakin sadar bahwa tindakan-tindakan kesalahan kita segera dihentikan. Hijrahlah menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih punya manfaat untuk sesama. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Hasanah Islam. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Metro TV